Ini apa sih maksudnya? Ada satu channel YouTube yang mengumpulkan narasi perang dari para habaib katanya. Dari Rizik Syihab, kemudian ada Bahar Smith, kemudian ada Babe Aldo. Teriak perang. Kalau curang maka bukan diam tapi perang. Kalau curang maka ini rencong yang berbicara. Bahar Smith itu mengacungkan senjata. Hati-hati kita sebagai masyarakat, jangan terprovokasi. Jangan terprovokasi. Mereka sedang kecewa karena jagoannya kalah. Jadi sangat tidak bisa kita terima patokan curang dan tidak curang adalah Anies. Kalau Anies menang maka tidak curang, kalau Anies tidak menang maka curang. Kan itu narasi seolah-olah yang ingin disampaikan. Coba kita dengarkan dulu nih sama-sama ancamannya. Rizik Syihab udah mulai keluar ya, perang-perangan dia. Jangan terpancing, jangan terprovokasi lagi. Semua penghitungan menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Kita wajib tidak mempercayai quick count itu. Dan sekarang mereka beryuforia begitu, itu sebetulnya untuk permainan. Kalau gue melihatnya ya, itu sebuah permainan untuk membuat kita putus asa gitu. Jadi akhirnya mengalah. Enggak. Quick count itu adalah pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang bergedok intelektual. Jadi sama ini memang rezim Fir'aun, lalu kemudian dikelilingi oleh tukang sihir. Jadi kita sekarang disihir seakan-akan kita ini kalah. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemilu belum selesai, udah joget. Tongkat keras. Tar dulu bos, pemilu belum kelar, betul. Masih bisa ngelawan lah. Enak aja mau dibiarin. Kagak, nggak mau diem. Kita nggak mau diem. Enak aja membiarkan kecurangan, membiarkan mereka euforia terus membodohi kita, nggak mau. Ini nggak bisa seperti ini. Ini adalah kekejaman, kebejatan moral berbangsa ini. Kita nggak boleh, maka rakyat semua harus sadar. Jangan percaya, ini adalah rekon, ini adalah sihir. Ya, jangan percaya kita. Saya meyakini dan keyakinan saya menduga bahwasanya memang telah terjadi kecurangan yang sistematis. Kalau kecurangan ini dibiarkan, berarti kita menghasilkan pemimpin bermental pencuri, pemimpin bermental maling, karena dia lahir dari lembaga-lembaga survei yang dipandu oleh aneka opini kebohongan. Kalau pemilunya jujur dan adil, niscaya akan damai. Betul? Betul? Tapi kalau kita teriak pemilu damai, tapi ente curang, kapan mau damai? Betul? Betul? Merampok suara rakyat, merampok hak rakyat, maka rakyat melawan saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mau tanya, kalau pemilu curang, kira-kira damai apa perang? Jawab, damai apa perang? Damai apa perang? Saya tanya masyarakat Aceh, kalau ada kecurangan, siap tumpahkan darah? Siap tumpahkan darah? Ini bukan masalah menang kalah. Ini bukan masalah menang kalah. Ini masalah curang atau jujur. Ingat, curang kita perang. Curang kita perang. Curang kita perang. Ada kecurangan, bukan lidah yang berbicara, maka rencong yang berbicara, saudara-saudara. Allahu Akbar. Yang ingin saya katakan adalah jangan terlampau menghibur diri juga. Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. Satu, silakan nangis. Lepaskan, Tiga, keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakit, ya kan, pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya versi quick count. Kesimpulan saya sederhana satu. Ini mungkin tidak ingin mendahului kehendak Tuhan. Sepertinya Pilpres ini game over, satu putaran, dan bisa dipastikan pemenangnya adalah Prabowo dan Pak Gibran. Wallahu alam, kita tunggu nanti hasil resmi dari KPU. Di sini. Kira-kira yang kayak gitu harus ditanggapi secara serius atau tidak ya? Oh, lupa. Nih dengarkan ya.
ada salah seorang doktor di bidang hukum berbicara soal kalau Anda berani macam-macam makar, niat makar, sudah mulai bergerak, maka ancamannya ini. Coba dengarkan nih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suparmin SHMH, selaku akademisi Semarang, Jawa Tengah, juga pencipta buku hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, menghimbau seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pasca pemilu damai tahun 2024 dengan semangat toleransi persaudaraan dan perdamaian yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum terkait penyerangan kehormatan atau keonaran atau penganjuran keonaran dengan isu-isu kejahatan pemakzulan melawan kekuasaan yang sah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, adalah perbuatan makar. Diatur pada Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang tanggal 26 Februari 1946 nomor 1, Berita Republik Indonesia 2 Romawi 9 SDUDG Undang-Undang nomor 73/1958, pasal 104 dan atau pasal 107 dan atau pasal 110 ayat 1 dan atau pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 15 Romawi. Perbuatan tersebut di atas dapat dilaporkan ke Bareskrim Polri atau Polda terdekat. Salam seduluran damai saklawase. Oke, jelas ya. Hati-hati, sasarannya adalah masyarakat. Sasarannya masyarakat yang supaya bergerak mengikuti keinginan mereka, mengikuti keinginan para pimpinan parpol yang merasa dicurangi karena nggak menang. Padahal kalau kita mau cek urusan curang, misal surat suara yang dicoblos itu kan ada yang ke 02, ada yang ke 03, juga ada yang ke 01. Pertanyaan saya, siapa sih yang membuat surat suara itu sudah dicoblos? Terus apalagi kecurangannya, Sirekap, urusan Sirekap kan lagi diperbaiki. KPU juga ngomong bahwa memang terjadi kekurang lengkapan, terjadi kesalahan, lagi diperbaiki, tinggal kita pantau. Kita pantau sama-sama. Jangan dulu memprovokasi, bos. Ini hasil akhir KPU-nya belum selesai, belum keluar. Anda sudah memprovokasi kayak gitu. Ya meskipun para pengamat politik seperti tadi Adi Prayitno, karena patokannya quick count, karena patokannya lembaga survei. Kalian kan nggak percaya, ya udah, kalau nggak percaya diam. Kalau nggak percaya diam, biarkan aja urusan KPU yang menghitung. Mestinya orang-orang yang tidak siap kalah di dalam pertarungan, di dalam kompetisi, jangan diajak lomba. Orang-orang yang tidak siap berkompetisi jangan diajak, ngerepotin. Siapnya kalau menang, kalau nggak menang nggak siap. Kan repot orang-orang kayak gini kalau diajak kompetisi gitu loh. Dan biasanya memang kita bercermin di 2014 dan 2019, orang yang didukung oleh kelompok Rizik Syihab dan kawan-kawan itu kalah biasanya, udah. Ya dulu juga sama teriak-teriak curang, aktornya Prabowo Subianto. Termasuk Prabowo juga teriak curang. Mereka juga sama teriak curang. Apakah kemudian terbukti secara nyata kecurangannya? Wallahu alam. Faktanya Prabowo masuk pemerintahan. Itu fakta. Artinya dia punya keyakinan pemilu itu memang gak curang. Adalah kecurangan sedekat sedikit kan, tapi semuanya juga curang kalau merujuk pada Mahfud MD.
Semuanya juga melakukan kecurangan. Cuma porsinya ini dan kecurangannya ini bisa membatalkan atau tidak. Kalau kecurangannya kecil lalu bisa membatalkan, gak bakalan kelar-kelar nih proses pemilu. Kan itu. Ya dulu Prabowo Subianto teriak-teriak curang. Kalian juga sama teriak-teriak curang sebagai pendukung Prabowo-nya. Faktanya Prabowo masuk kabinet, masuk pemerintahan. Berarti mengkonfirmasi Prabowo mengakui bahwa dirinya memang kalah gitu loh. Jokowi yang faktanya menang. Kalau dia merasa menang dulu, benar-benar punya keyakinan menang, maka dia nggak bakalan gabung pemerintahan kok. Dia akan tetap stay di jalur di luar pemerintahan. Kalau merasa pengikutnya yang nyoblos Prabowo itu banyak. Lebih banyak daripada Jokowi. Dia akan tunggu aja momentum kali ini tuh. Biar enak berkuasanya sendiri. Tidak selalu nempel Jokowi. Kan faktanya enggak. Prabowo merasa bahwa memang dirinya kalah oleh Jokowi. Akhirnya dia merasa perlu untuk gabung pemerintahan supaya mengambil suara dari pemilih Jokowi. Itu fakta, nggak bisa dibantah, itu fakta. Kalau narasi curang itu bukan fakta, tapi opini. Ya. Sugesti yang kalah curang. Jadi poinnya adalah masyarakat jangan terprovokasi. Mereka biasa meneriakan itu setelah pemilu karena ya biasa kalah. Dan mereka sudah siapkan sedari dulu narasi curang ini. Sudah siapkan. Karena mungkin sudah merasa akan kalah. Dari dulu saya ngomong. Ketika mereka menarasikan bahwa lawan Anies itu adalah kecurangan. Nah mereka itu nggak siap kalah. Nggak siap kalah. Sudah menyiapkan argumentasi. Lawan Anies itu hanya curang. Kalau tidak curang pasti Anies menang. Kan itu. Kan itu dasarnya. Mereka sudah mempersiapkan itu. Maka saya punya kesimpulan. Mereka akan menganggap pemilu ini jujur dan adil. Bila Anies menang. Kalau Anies kalah tetap akan dijustifikasi sebagai pemilu tidak jujur dan tidak adil. Patokannya terhadap jagoannya menang atau tidak. Kan itu. Dari kemarin kan mereka ngomong itu. Anies itu nggak ada lawan. Lawan Anies itu kecurangan. Kalau Anies gak dicurangi maka Anies menang. Sama dulu seperti narasinya sama seperti dulu kepada Prabowo Subianto. Prabowo kalau nggak dicurangi bakal menang. Padahal faktanya memang kalah gitu loh. Faktanya memang kalah. Ada curang-curang tuh. Ada curang-curang sedikit ya. Keduanya juga sama curang. Cuma kecurangan itu sekali lagi nggak membatalkan hasil pemilu. Oke? Cukuplah. Dibulak-balik juga sama seperti itu. Intinya jangan terprovokasi kalian sebagai masyarakat. Karena yakin mereka nggak bakalan bergerak bila kitanya sebagai masyarakat nggak ikut bergerak. Mereka itu hanya bisanya ngompor-ngompori. Mau bertanding, siap menang, nggak siap kalah, kan repot. Jangan diajak orang-orang kayak gitu. Satu kali lagi, jangan diajak. Merepotin tuh. Bertanding itu ya harus siap menang, harus siap kalah. Menang ya siap, kalah ya siap. Udah terima. Oke? Dan tunggu ini belum ada hasil dari KPU. Katanya teriak-teriak nggak percaya quick count. Ya udah jangan teriak-teriak perang dong kalau nggak percaya quick count. Mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.